sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kakak mau info ya beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mengikuti ibadah online kita hari ini. Yang pertama, saat mengikuti ibadah online, kalian jangan sambil makan ya. Yang kedua, kalian jangan sambil tiduran juga. Yang ketiga, kalian jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain ya. Yang keempat, kalian harus berpakaian rapi dan menentukan posisi duduk yang terbaik untuk bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online EHK hari ini. Apa kabar semuanya? Kajian percaya semua adik-adik pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sama seperti kajian juga tetap semangat hari ini karena kajian mau memuji Tuhan dan ketemu dengan adik-adik tentunya. Nah, adik-adik, hari ini banyak yang spesial loh karena kita hari ini ada super ayat kebenaran dan ada kesaksian dari teman kalian juga, dan ada apa lagi ya? Ada games tentunya dan kreativitas ya di akhir acara. Yuk semua adik-adik persiapkan hati untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya. Yuk sekarang kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya kami akan menyaksikan ibadah EHK online Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, boleh kami melakukannya menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyaksikan ibadah EHK online pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Sekarang adik-adik ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk semua tepuk tangan ya. Senyumnya mana? Siap semuanya? Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Apa ya adik? Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, bersama-sama besar. Besar. Semua lompat. Besar. Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
memuji Tuhan? Harusnya ya, anak-anak Tuhan harus terus semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu pujian lagi. Sama-sama ya. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ayo sama-sama. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves semuanya. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi ya. When I read the Bible, it shows me how to love. When I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves. Apalagi? Yes, Jesus loves me semua. The Bible tells me so. Apa? The Bible tells me so. Yeay! Nah, sekarang kajian mau ngajakin semua adik-adik bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri dari tadi ya. Kita mau baca super ayat kebenaran. Yuk sama-sama kita baca, kita hitung ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ulang ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekarang kita pakai gerakan ya, biar seru. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ulang ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yeay! Tetap dihafal ya ayatnya, Yohanes 15 ayat 12. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya dalam sikap yang benar, sikap doa, tutup mata, lipat tangannya. Kita mau merenungkan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Biar lewat lagu ini adik-adik semuanya diberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan pujian lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni kali ini. Kali ini Kak Erni bukan mimpi bucin, tapi Kak Erni mau cerita. Siap dengar cerita? Oke? Oke, sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo semuanya, posisi doa yang baik di hadapan Tuhan. Ikutin Kak Erni berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semuanya duduk manis. Sudah? Buka kupingnya, lipat tangannya, ikat kakinya. Sudah? Sip. Kunci mulutnya enggak? Enggak ya, kalau ntar Kak Erni tanya kan bisa bersuara. Oke? Yes. Kak Erni kali ini mau cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, sebelum Kak Erni cerita, mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya musuh di rumah, di tetangga nih, atau di sekolah? Ayo ngaku. Siapa yang pernah berantem? Kalau pernah berantem berarti pernah punya musuh dong, ya enggak? Nah, siapa yang suka berantem? Enak enggak kalau berantem? Punya teman enggak? Enggak enak, ya kan? Kita dibenci sama teman-teman, terus kita nggak disayang sama teman. Enak nggak? Nggak enak. Apalagi kalau misalnya kita punya musuh, terus kita jatuh, nggak ada yang nolong. Gimana coba? Enak nggak? Nggak enak. Nah, sekarang Kak Erni mau tanya, siapa yang bisa jawab nih? Kak Erni kasih bintang, ya? Oke? Pertanyaannya, siapakah sesamamu manusia? Nih, seperti yang ada di dalam Alkitab. Tuhan tanya, siapakah sesamamu manusia? Siapa yang bisa jawab? Ayo, angkat tangan. Ya. Apa jawabannya? Hah? Kok jawabannya yang teman sebaya? Berarti teman yang lebih tinggi, yang lebih besar, atau yang dedek? Bukan teman. Kalau misalnya gini, Kak, kan aku kelas Ishak, aku kelas Yakub. Temanku ya itu Kak, kelas Ishak sama kelas Yakub. Bagaimana? Apakah hanya itu sesamamu manusia? Terus yang lain bagaimana? Misalnya yang kalian pulang dari gereja, terus ada yang minta-minta, Kak, bagi uangnya Kak, aku hari ini belum makan, lapar Kak. Itu sesamamu manusia bukan? Iya, mereka juga sesamamu manusia, kan ciptaan Tuhan juga. Terus apakah kita nggak mau mengasihi mereka? Apakah kita nggak mau menolong mereka? Kasihan dong. Terus siapa kalau bukan kita yang nolong? Bener nggak? Ya kan? Terus kalau misalnya nih, ada teman kalian di sekolah jatuh gara-gara lari-lari terus jatuh. Terus kita malah syukur, salah sendiri, makanya si lari-lari. Coba jalan hati-hati, boleh nggak?
Nggak boleh, kan mereka teman kita juga, sesamamu manusia. Kita tolong, sini kita bantu supaya bangun. Kasihan kan, nanti kalau kita jatuh terus kita dicuekin sama teman lain gimana? Nangis, aduh, kok nggak ada yang nolong aku, ya kan? Bener nggak adik-adik? Nah, Kak Erni mau kasih tahu nih, di dalam cerita Kak Erni tentang orang Samaria yang baik hati, itu waktu itu ada seorang yang lagi dalam perjalanan jauh. Dia jalan jauh dari Yerusalem mau ke Yeriko, lewatnya padang gurun. Nah, di dalam perjalanan itu tiba-tiba dia dirampok, dia dipukulin, udah barangnya diambil, dia dipukulin, semuanya babak belur. Wah, luka semua sampai dia udah mau mati, udah terkapar, nggak bisa gerak. Terus itu jalanan sepi, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada, jarang orang lewat. Terus tiba-tiba datang orang pertama, seorang imam. Dia datang lewat. Dia cuma noleh, nggak ditolong. Padahal sesama manusia nggak? Iya, sesama manusia, tapi kenapa nggak menolong ya? Tuh, dicuekin, kasihan sekali orang yang dalam perjalanan tadi yang udah terkapar, udah mau mati gara-gara dipukulin habis-habisan, semua baju aja dilepasin, tinggal pakaian dalam. Aduh, kasihan sekali. Terus akhirnya datang lagi orang yang kedua, seorang Lewi. Dia jalan juga ngeliatin yang luka, dilihat, terus jalan lagi, nggak menolong lagi. Ya, kasihan sekali. Kenapa mereka nggak mau nolong padahal sesama manusia? Bener nggak adik-adik? Nggak boleh dicontoh, nggak boleh ditiru, nggak seperti itu. Nggak boleh. Kita bukan seperti itu. Nah, terus orang ketiga nih lewat. Seorang Samaria. Padahal orang Samaria ini kalau sama orang yang baru berjalan tadi, seharusnya kan nggak mau menolong. Tapi orang Samaria ini tiba-tiba pas lagi lewat, aduh, kasihan sekali, luka-luka. Langsung orang Samaria ini berhenti, dia tolong orang yang sakit tadi, dibersihin lukanya, terus dia angkat, taruh ke atas keledainya. Dia sendiri jalan kaki. Nah, dia sendiri jalan kaki, terus orang yang sakit ditaruh di atas keledainya, terus dibawa ke penginapan. Di sana dia rawat, pokoknya diselamatkan orang itu supaya apa? Jangan mati. Dia kasihan, orang Samaria ini kasihan sekali adik-adik. Nah, kira-kira kita mau contoh yang mana? Mau seperti yang orang pertama? Ayo, siapa yang mau seperti itu? Nggak mau kan? Orang kedua? Nggak mau juga? Orang ketiga seperti orang Samaria tadi? Mau? Iya, kita contoh seperti itu. Nah, orang Samaria tadi, begitu paginya, dia mau pergi. Dia bilang sama pengurus penginapan, Pak, ini aku kasih uang. Tolong urus Bapak yang aku bawa semalam. Kalau kurang nanti aku tambahin lagi uangnya. Terus Bapak tadi pergi. Coba. Dari bersihin lukanya, dibawa ke penginapan, malah dibayarin lagi. Dan dirawat sampai benar-benar sembuh. Baik nggak? Baik. Nah, itu yang Tuhan mau. Bukan yang Tuhan tuh mau membuka pikiran kita semua. Dulu tuh Tuhan mau membuka pikiran orang-orang yang zaman dulu tuh seperti ini. Di dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan yang aku mau mengasihi diri sendiri tapi aku nggak mau mengasihi orang lain. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus juga mengasihi orang lain. Tuhan aja sudah mengajarkan, Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Benar nggak adik-adik? Iya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengajarkan seperti itu untuk kita mengasihi teman, mengasihi orang yang lebih tua, mengasihi guru, ataupun mengasihi musuh sekalipun. Kita punya teman yang suka jahil sama kita. Boleh nggak kita gantian jahil atau musuhin mereka? Nggak boleh. Tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Bener. Siapa yang mau mengasihi teman yang suka usil sama kita? Coba angkat tangan. Nah, boleh nggak balas dendam? Nggak boleh. Jadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Bener nggak? Terus, Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersikap ramah sama orang lain. Seperti orang Samaria tadi, mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, dan bersikap ramah kepada orang lain. Saling tolong menolong. Nggak boleh. Aku hanya mau menolong orang yang teman sebaya aku aja. Nggak boleh. Jadi Tuhan mau kita, ingat ya, Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kedua, kita harus bersikap ramah dan mau menolong. Oke? Ingat, pertama adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kedua adalah kita harus bersikap ramah dan saling menolong. Ya, ada dua nih. Mengasihi diri sendiri, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan bersikap ramah dan saling tolong menolong. Oke? Betul nggak? Nah, Kak Erni mau ngasih ini. Mau kasih ayat hafalan. Ayo kita lakukan ya. Ikutin gerakan Kak Erni. Di dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Ulangi. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ulangi lagi. Lukas 10 ayat 27. Coba tangannya. Lukas 10 ayat 27. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah ngerti? Yes. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersikaplah ramah dan saling tolong menolong. Oke? Ingat? Ingat. Berarti nanti kalau misalnya ada teman yang mau ngajakin main, padahal teman itu mungkin dia nakal atau mungkin dia bajunya jelek, terus atau mungkin dia orang yang nggak punya misalnya,
kira-kira mau nggak diajak main? Atau kalian, jangan, aku nggak mau main sama teman itu, aku nggak mau. Boleh nggak? Enggak. Janji ya, oke? Hari ini kita belajar untuk mengasihi sesamamu manusia. Ya, ingat, sesamamu manusia adalah berarti semuanya, tidak boleh pandang bulu atau tidak boleh pilih kasih. Oke teman-teman, kembali adik-adik semuanya. Nah, oke, sekarang selanjutnya kita mau dengarkan Kak Nining untuk mengajar di kelas Yusuf ya. Oke, God bless. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nining Dan Kak Shalom. Kenapa sih kali ini Kak Shalom ikut? Oh, Kak Nining yang perlu bantuan Kak Shalom. Kenapa? Kali ini ketemu Kak Nining lagi, tapi beda dengan eksperimen. Sebelum Kak Nining mulai cerita, kita lihat ya eksperimennya. Buat adik-adik yang berminat, boleh ikuti eksperimen Kak Nining. Ada botol, isinya sirup warna hijau. Kemudian botolnya Kak Nining lobangin, Kak Nining taruh sedotan deh. Nah, eksperimen kali ini menunjukkan bahwa satu tekanan akan membuat suatu aliran. Apa eksperimennya? Satu tekanan akan mengakibatkan satu aliran. Sekali lagi ya, sama-sama dengan Kak Nining ucapkan. 2, 3. Satu tekanan akan mengakibatkan satu aliran. Udah? Kita sediakan satu gelas atau tempat yang transparan supaya kamu bisa lihat apa yang akan terjadi. Nah, kali ini Kak Nining perlu bantuan Kak Shalom untuk tiup balon. Yang kenceng. Udah makan kan Kak Shalom? Ayo yang kenceng. Udahlah. Oh, oke. Kurang gede deh kayaknya. Mesti tiup satu lagi. Oke, cukup. Kita mau lihat balon ini akan ditutupkan di dalam botol ini. Tuh, Susah ya? lumayan. Kak Nining bantu. Awas jangan dilepas dulu. Siap kakak. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Sudah siap? Adik-adik semua hitung dengan Kak Nining ya. 1, 2, 3. Wow. Tumpah deh. Lihat ya. Kamu bisa lihat ya aliran yang sebegitu kencangnya ya. Kenapa? Karena ada tekanan. Angkat di balonnya, nanti mengalir terus, mengalir tidak ada hentinya dan jauh sekali. Oke, apa yang diajarkan hari ini? Mau tahu Kak Shalom? Boleh lah. Yang Tahu diajarkan adalah botol ini dengan air akan menunjukkan hidup kita dengan berkat Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Nah, kadang-kadang kita suka pelit ya, nggak mau bagi berkat ke orang lain. Kenapa? Kak, punya permen 3. Ada temannya, mau dong permen. Ih, permenku cuma 3. Bagi 1. Sebetulnya kalau permen 3 dibagi 1 masih punya berapa kita? 2. 2. Tapi kita bilang gini, ya masa cuma permen 3 hilang 1. Padahal kalau kita berbagi kita masih punya 2. Kita suka pelit, sayang-sayang. Enggak lah, kan kalau permen 3 bisa makan 3 kali Kak. Kita nggak mau bagi. Nah, balon tadi, coba tunjukin sekali lagi. Balon ini tadi menambangkan tekanan hidup yang kadang-kadang Tuhan izinkan. Kayak sekarang lagi pandemi ya, ada tekanan hidup. Tapi kadang-kadang itu semua dibuat Tuhan memaksa kita untuk mau berbagi, mau kasih aliran berkat ke orang lain. Kita lihat lagi ya, coba lagi Kak Shalom. Kan ini nggak berani nih lepasin, takutnya nanti. Siap ya?
Siap lagi ya? 3. Ya, coba. Coba lagi. Siap-siap. Ya, siap lagi. 3, 2, 1. Wow. Udah. Ya, Ya. Udah. Lagi. ya tidak bisa. Oh, nggak bisa. Tapi tadi berhasil ya. Nanti di akhir cerita kita akan ulang lagi ya eksperimennya. Nah, itu tandanya. Kadang-kadang tekanan hidup bisa membuat kita diajari Tuhan, dipaksa Tuhan untuk berbagi berkat. Nah, sekarang kita lihat, dengar dulu ya penjelasan firman Tuhan dari apa yang kita dengar hari ini. Nanti di akhir acara, di akhir cerita, Kak Nining akan ulangi lagi eksperimennya. Oke? Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kak Nining ulangi ya. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mengenai apa tadi yang Kak Erni sudah cerita? Orang Samaria yang baik hati. Adik-adik kelas Yusuf tentunya sudah bisa belajar baca firman Tuhan sendiri, terus ambil remanya, artinya ambil artinya apa yang Tuhan mau kita lakukan dari hidup kita. Oke? Yuk sama-sama kita belajar kebenarannya apa sih Tuhan mau ajarkan seperti ini. Orang itu kan nanya ya, siapa sih sesamaku manusia? Nah, Tuhan mau ajari sesama kita manusia itu bukan cuman geng kita doang. Nih, Kak Nining lihat nih ya, kalau anak-anak sekolah minggu kalau ngumpul udah sama itu temennya itu terus, bukan salah, boleh. Jadi yang dicari misalnya Kak Nining punya teman siapa ya? Namanya Mira, misal. Begitu datang sekolah minggu, cari Mira mana, Mira mana, Mira mana. Yang dicari ya Mira aja. Atau kita punya geng, kebetulan ada beberapa teman 3, Mira, Cindy, siapa lagi ya? Claudia. Wah, misalnya 3 orang itu yang dicari itu terus. Kenapa? Ya karena kita udah cocok sama mereka. Tapi Tuhan mau ajarin, boleh kamu punya teman-teman closer friend yang memang teman-teman deket, boleh. Tapi yang lainnya jangan dicuekin. Ya, jangan terus kalau temennya misalnya Kak Nining punya teman Mira yang teman dekat, begitu Mira nggak datang Kak Nining cembetur di pojokan. Kenapa? Nggak ada Mira, nggak enak sekolah minggu. Ya, yang lain kan temen juga. Ya, ini yang firman Tuhan ajarkan, boleh punya close friend, tapi teman-teman yang lain itu teman kita juga, jangan dicuekin. Jadi semuanya teman kita. Bahkan firman Tuhan yang hari ini kita baca ngajarin apa? Musuh kita pun harus ditolong. Bener nggak? Tadi ceritanya orang Samaria yang baik hati. Sebetulnya orang yang pertama lewat, yang kedua lewat adalah orang-orang yang wajib menolong. Tapi mereka minggir. Oh, susah ya. Oh, kasihan ya. Sekedar simpati, sekedar empati, sekedar aduh kasihan, tapi nggak nolongin. Sedangkan orang Samaria ini yang sebetulnya dua bangsa ini bermusuhan, dia apa? Dia tolong sampai dirawat, sampai sembuh, dibayar biayanya. Artinya apa? Tuhan ajarkan ke kita, siapapun wajib kita tolong. 1. Kedua, siapa sesamamu manusia, semuanya, bukan temen geng kita aja, bukan temen yang kita cocok aja, bukan orang-orang yang kita suka aja, bukan. Semua orang, siapapun itu adalah sesama kita manusia. Jadi adik-adik belajar ya hari ini kebenarannya. Nah, kaitannya dengan eksperimen Kak Nining tadi apa? Kondisi kita sekarang mungkin sedang susah. Kita sedang ngalamin pandemi corona, nggak bisa keluar. Kadang-kadang mungkin, maaf, keluarga kita juga mengalami kekurangan penghasilan. Ya, kita hanya menikmati apa yang bisa kita makan dari hari ke hari.
tapi belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri. Dan kalau bisa berbagi, kita berbagi. Kayak tadi Kak Nining bilang di awal, kalau punya permen 3 masih bisa dibagi 1 kan? Ya dibaginya bukan ke gengnya sendiri. Ya wajar lah kalau gengnya 3, permennya 3, bagi 1-1 deh. Pasti kita dengan lega hati. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain yang sebetulnya kita nggak terlalu dekat, atau mungkin anak itu kadang-kadang nyebelin kita, ya kan? Tapi kita punya permen terus dia gini, bagi dong. Ayo, kira-kira mau? Apakah kita bilang, oke, mau permen? Oke, kita bagi terus kita bilang, makanya kamu jangan suka ngeselin temen-temen, ini kan jadinya enak dah nih kita berbagi nih, jadi kesaksian. Atau kita gini, apa? Berbagi? Enak aja, lu aja nyebelin lah. Sudah baginya enggak, tapi ngata-ngatain temen kita, melukai hatinya. Itu Tuhan nggak mau ya. Jadi kita berbagi untuk menjadi berkat buat orang lain, tidak peduli siapapun itu ya, tidak lihat sukunya, tidak lihat backgroundnya dia, tidak lihat dia kita dekat apa tidak, kita suka atau tidak, tapi kita harus membantu, kasih ke sesama kita manusia. Siapa dia? Semua orang di sekitar kita. Yuk, di akhir cerita hari ini Kak Nining mau inget lagi super ayatnya yang diajarkan Kak Erni tadi. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kita lanjut ulang eksperimen tadi lagi ya sebagai penutup cerita hari ini. Hidup kita dengan berkat Tuhan yang sangat banyak dan tiap hari kita alami, kita harus bagi dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak mau berbagi, terkadang beban hidup Tuhan izinkan untuk membuat kita mau berbagi. Inilah beban hidup yang diizinkan Tuhan membuat kita berbagi. Jadi, jangan biarkan ada beban dulu dalam hidup kita baru kita mau berbagi. Firman Tuhan kali ini ingat berkata apa? Bukan hanya kasihi Tuhan Allah, tapi juga kasihi sesamamu manusia. Selamat berbagi, selamat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeay. Ibadah kita udah mau selesai. Tapi seperti janji kajian di awal, kita akan ada games. Bukan games permainan sih, tapi gamesnya adalah semacam kuis gitu ya. Nah, ini pertanyaannya kalian jawab cepat-cepatan ya. Seperti biasa, langsung jawab, disimak baik-baik pertanyaannya, jawab dan langsung WhatsApp ke kajian. Hadiahnya oke loh. Nah, seperti yang kemarin-kemarin, hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah adik-adik. Siap semua? Siap ya? Yuk, perhatikan slide berikut ini. Nah, udah semua kan? Udah tahu kan jawabannya apa? Langsung ya WhatsApp kajian jawabannya apa supaya kalian bisa dapat hadiah. Yeay! Nah, sekarang kajian juga mau memberitahukan adik-adik untuk yang mau memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini ya.
Nah, sekarang setelah memberikan persembahan, seperti janji kajian di awal, bahwa ada teman kalian yang akan memberikan kesaksian, yaitu Jovanka dan Yeheskel. Yuk sama-sama kita lihat kesaksiannya. Setiap hati yang haus akanmu, ku lakukan setiap hati yang haus akanmu, ku lakukan. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Lagu itu yang tadi jadi kesaksian buat Jovanka dan Ekel, dimana saat mereka mendengarkan lagu itu mereka tersentuh dan dijamah oleh Roh Kudus pada saat mendengarkan lagu itu. Dan lagu itu mereka pakai sebelum mereka melakukan aktivitas. Kalau yang tadi kalian lihat itu Jovanka dan Ekel melakukan aktivitas ulangan. Mereka berdoa dan penyembahan memakai lagu tersebut sebelum mengikuti ujian. Nah, adik-adik di rumah juga bisa begitu ya. Sebelum melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk selalu berdoa dan menaikkan pujian untuk memuji nama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lakukan sendiri atau adik-adik juga bisa mengajak mama papa, bisa berdoa sama-sama sebelum tidur atau pada pagi hari. Pakai semuanya ya, good job. Biarlah kesaksian Jovanka dan Yeheskel ini bisa memberkati adik-adik semuanya. Nah, kalau ada kesaksian yang lain, kakak tunggu ya kesaksiannya, kirim video aja. Nanti kakak tayangkan di ibadah online minggu depan menjadi kesaksian adik-adik yang bisa memberkati teman-teman EHK yang lainnya. Satu lagi, minggu lalu kalian sudah belajar lagu Day by Day kan? Nah, ada beberapa teman-teman yang mengirimkan video Day by Day yang sangat keren. Yuk kita lihat semuanya sama-sama ya. Itu dia tadi video dari teman-teman kalian yang mengirimkan lagu Day by Day. Nah,
Adik-adik jangan lupa ya, dan jangan bosan-bosan kirimin tugas kreativitasnya ke Kajen. Oke semuanya ya, ibadah kita udah mau selesai. Tapi Kajen mau ingatkan, minggu depan kita tetap ibadah online dari rumah dulu ya, sebelum ada keputusan untuk kembali beribadah di gereja. Jadi jangan lupa minggu depan kita ibadah online kembali jam 9 pagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Stay at home dan rajin cuci tangan. Bye-bye.